Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Berbaikan. Aurel membuka pintu apartemennya dan menemukan ruangan itu gelap gulita, yang menandakan bahwa sang suami belum pulang. Tanpa menyalakan lampu, Aurel segera berjalan menuju ruang tengah dan merebahkan tubuhnya di sofa. Baru ia hendak memejamkan matanya, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh dari dalam kamarnya. Dengan berhati-hati, Aurel melangkahkan kakinya menuju kamar dengan membawa sebuah sapu yang ia sendiri bingung entah untuk apa. Aurel menyalakan lampu kamarnya dan matanya sukses membola kala melihat suasana di dalam kamar itu. Aurel tak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya. Berkali-kali ia mengerjapkan matanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Sayang, belum hilang keterkejutan Aurel oleh pemandangan di dalam kamarnya. Kini, ia kembali dibuat syok oleh sebuah panggilan yang begitu asing di telinganya. Tak bisa ia pungkiri bahwa ia bahagia, namun juga takut bahwa ini hanyalah mimpi. Benarkah pria yang sedang berdiri di samping tempat tidur dengan membawa sebuah buket bunga itu adalah Raffi suaminya? Benarkah yang telah merubah kamarnya menjadi taman bunga ini adalah Raffi suaminya? Dengan perlahan Raffi berjalan mendekat ke arah Aurel, yang masih dia mematung di tengah pintu sambil memegang sapu ijuk. Raffi segera mengambil sapu di tangan Aurel lalu membuangnya keluar kamar. Sedetik kemudian, ia berlutut di depan Aurel dan menyerahkan buket bunga yang berada di tangannya dengan sebuah senyuman yang mampu membuat jantung Aurel berdisko. Aurel, mungkin ini memang sedikit terlambat untukku mengatakan hal ini. Namun aku tak bisa memungkirinya lagi. Aurel, mungkin pernikahan kita memang tidak didasari oleh cinta dan hanya sebuah keterpaksaan saja karena salah paham. Aurel, aku akui, dulu memang aku sangat membencimu. Oh, ralat, aku bukan membencimu, tapi aku membenci diriku sendiri yang telah berkhianat pada Ariel. Dan aku melampiaskan rasa bersalahku dengan membenci dan menyalahkanmu. Maafkan aku. Aurel, aku memang bukan pria baik dan setia. Tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik dan setia padamu. Aurel, beri aku kesempatan sekali saja untuk bisa membahagiakanmu dan membahagiakan anak kita. Beri aku satu kesempatan untuk terus berada di dekatmu dan membuatmu menjadi satu-satunya dalam hidupku. I love you Aurel, dan kuharap kamu juga bisa membalas cintaku. Harus ya, kamu harus bisa mencintaiku. Ucap Raffi tersenyum, lalu berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna merah dari dalam saku celananya. Aurel masih bergeming di tempatnya dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Benarkah ini Raffi? Apakah ia bermimpi? Ataukah kenyataan? Aurel terus merapalkan kata-kata itu dalam hatinya. Raffi membuka kotak itu, lalu memakaikan kalung berliontin matahari ke leher Aurel. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Tanya Raffi setelah selesai memakaikan kalung di leher Aurel. Raff, ini beneran? Kamu gak lagi prank kan?
Atau kamu habis salah minum obat? Atau kamu kesurupan ya? Atau aku lagi mimpi? Atau ucap Aurel terhenti. Kala Raffi meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir Aurel. Ini kenyataan. Aku nggak salah minum obat dan aku nggak lagi kesurupan. Ucap Raffi langsung memeluk Aurel. Hei, kenapa nangis? Tanya Raffi bingung karena melihat Aurel menangis. Gak tahu, tiba-tiba air mataku keluar aja. Kamu nyiapin semua ini? Tanya Aurel sambil menghapus air matanya. Tentu saja, spesial untuk istriku tercinta. Ucap Raffi membuat pipi Aurel merona dan ia segera memalingkan wajahnya agar Raffi tak melihatnya. Kenapa pipimu begitu merah sayang? Tanya Raffi sengaja semakin menggoda Aurel. Raffi, ucap Aurel manja dan langsung menyembunyikan wajahnya di dada bidang Raffi, hingga membuat Raffi terkekeh. Kamu belum menjawab pertanyaanku sayang, ucap Raffi yang sebenarnya sudah tahu isi hati Aurel. Raf, kayaknya tanpa aku kasih tahu, kamu harusnya udah tahu apa yang aku rasain saat ini. Ucap Aurel cemberut dan memukul dada bidang Raffi. Aku pengen dengar langsung dari mulut kamu sayang. Ucap Raffi semakin menggoda Aurel. Raffi, ucap Aurel semakin merengek, membuat Raffi semakin gemas dibuatnya. I love you, ucap Raffi berbisik di telinga Aurel. I love you too, balas Aurel menatap Raffi dan mengecup singkat bibir Raffi, lalu ia segera berlari menuju kamar mandi. Hingga membuat Raffi semakin terkekeh melihat tingkah Aurel yang begitu menggemaskan. Maaf telat, ucap Ariel sopan lalu segera mendudukkan dirinya di samping Adele. Gak apa-apa sayang, maaf ya tante ngajak makan siang dadakan begini, ucap Tamara lembut. Ah gak apa-apa kok tante, ucap Ariel sopan. Kamu gak bareng Bian? Tanya Adele kepada Ariel. Dengan cepat Ariel menggelengkan kepalanya. Dia masih sedikit kesal dengan Bian. Anak satu itu memang suka bikin orang kesal, ucap Tamara menggerutu. Tak berapa lama, Bian pun datang terburu-buru dan langsung duduk di dekat Ariel. Maaf, satu kata yang keluar dari mulut Bian. Bian menatap ke arah Ariel yang sepertinya masih marah dengannya. Bian pun langsung menggenggam tangan Ariel yang berada di bawah meja, hingga membuat sang empunya terkejut. Jadi bagaimana Jeng? Tanya Tamara pada Adele. Bagaimana kalau kita pilih saja bulan Mei? Di bulan itu kan mereka bertemu. Tinggal cari tanggal saja, ucap Adele memberi saran. Mah, ucap Ariel cemberut tidak suka. Aku sih setuju aja. Bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Tamara membuat Ariel dan Bian langsung saling menatap. Bian mau di awal bulan mah, tanggal 1 sampai 5 misal, ujar Bian. Ariel mau di akhir bulan, sahut Ariel. Hah, kalian lagi ada masalah? Tanya Adele menatap tak beres pada anak dan calon menantunya. Enggak, jawab keduanya bersamaan. Baiklah, bagaimana kalau kita ambil tengah-tengah? Fix kita ambil tanggal 15 Mei, ucap Tamara tegas. Oke, berarti sudah final ya. Kita makan dulu, mama lapar, ucap Adele lalu segera memesan makanan disusul yang lainnya. Yang, kamu masih marah? Tanya Bian saat sudah sampai di mobil. Enggak, jawab Ariel singkat. Yang, lihat aku.
Ucap Bian pelan sambil memegang kedua tangan Ariel. Aku tahu, aku nggak bisa mengubah masa lalu. Aku nggak bisa menghapus kenangan-kenangan buruk. Tapi aku janji yang aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mencoba menjadi lebih baik lagi. Dan aku akan pastikan tidak akan ada yang lain lagi selain kamu. Please percaya sama aku. Ujar Bian tulus. Masa laluku memang tidaklah baik. Begitu banyak cewek di sekelilingku. Tapi itu juga bukan salahku yang mereka sendiri yang mendekatiku dan memintaku, bukan aku. Ucap Ian lagi membuat Ariel langsung menatap tajam ke arahnya. Hehe, bercanda sayang. Intinya aku memang banyak mantan. Tapi percaya deh, cuma kamu satu-satunya cewek yang aku kejar dan perjuangkan. Dan kamu tahu kan itu artinya apa? Artinya hanya kamu yang mampu mencuri hatiku. Modus, ucap Ariel langsung melepaskan tangannya, lalu memalingkan wajahnya dan mengulum senyum. Receh banget memang. Hanya mendengar ucapan Bian seperti itu sudah mampu membuat pipi Ariel merona. Kamu pegang ini. Ucap Bian kembali mengambil tangan Ariel dan meletakkannya di dada Bian. Kamu bisa merasakannya, bahwa dia hanya berdetak seperti itu saat bersamamu. Aku mohon, percaya sama aku. Hanya kamu satu-satunya cewek yang mampu mencuri hatiku dan membuatku ingin selalu mengejarmu. Aku gak tahu apa aku sanggup bila kedepannya aku akan sering bertemu dengan barisan para mantan kamu yang jumlahnya tidak sedikit itu. Ucap Ariel cemberut. Maafkan aku sayang, aku janji. Aku akan berusaha sekuat mungkin agar kamu tidak mengalami hal seperti kemarin. Ucap Bian mencoba mengerti perasaan Ariel. Walau sebenarnya dia sangat senang karena Ariel cemburu. Bian segera menarik Ariel ke dalam pelukannya, serta menghujaninya dengan ciuman mesra. Bersambung.